Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukuman kepada hambanya tersebut di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi al-syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya itu keburukan, maka Allah akan menangguhkan hukumannya atas dosanya tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di hari kiamat. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala idza arada, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman kepada hambanya tersebut di dunia. Ini tujuannya adalah supaya orang tersebut tidak terlena dengan dosa-dosanya. Ketika dia berdosa dan Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Tadi tujuannya apa? Supaya orang tersebut tidak terlena, supaya orang tersebut tersadarkan. Ketika ada hukuman di dunia itu maksudnya apa? Bisa jadi musibah. Musibah kepada dirinya, kepada kesehatannya misalkan, kepada hartanya, kepada jabatannya, atau keluarganya, ya, kepada rizkinya, yang Allah sempitkan misalkan. Maka itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumannya itu disegerakan di dunia. Ini tujuan pertama tadi, supaya orang tersebut tidak terlena. Yang kedua adalah musibah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dia akan menggugurkan dosa orang tersebut. Jadi orang tersebut berdosa, kemudian diberi musibah dalam rangka supaya dosanya menjadi hilang atau menjadi gugur karena musibah yang Allah segerakan kepada orang tersebut, hukuman yang Allah segerakan kepada orang tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita mendapatkan musibah, wajib kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzonnya apa? Husnudzonnya adalah semoga ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Allah tidak menghendaki kita semakin lama semakin menyimpang, semakin lama semakin terlena dan terjerumus ke dalam dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, atau bahkan kekufuran dan kesyirikan tersebut atau kebid'ahan tersebut. Hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, maka wajib untuk husnudzon kepada Allah. Semoga ini adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita, sebagaimana lafaz dari hadis ini, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. Ya, jadi hadis ini akan membantu seseorang untuk bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah mengapa kalau kita lihat di sepanjang sejarah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling banyak ujiannya.
Betul? Siapakah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para nabi dan rasul. Maka ujian atau musibah, ya, bisa kita sebut musibah, betul tidak? Dilempari batu oleh kaumnya, diusir. Nah, itu musibah dunia. Ini ujian. Maka mereka mendapatkan ujian. Satu ujian kemudian diikuti ujian berikutnya. Ujian kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak dari segala sisi. Maka kita lihat ini menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwa orang tersebut derajatnya di dunia atau derajatnya di sisi Allah itu rendah. Orang yang banyak ujiannya atau musibahnya itu bukan menunjukkan bahwa derajatnya di sisi Allah itu rendah. Bukan menunjukkan bahwa Allah tidak suka dia. Nah, seperti sebagian pertanyaan yang masuk kepada ana dulu, ya. Dia mengeluhkan, penanya mengeluhkan banyaknya musibah yang menimpa dia, sehingga dia merasa bahwa Allah tidak suka dia. Nah, itu bahasa yang dia pakai. Maka jawabannya adalah hadis ini. Hadis ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ketika seseorang itu memiliki zon yang baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan zon orang tersebut. Ana in the dhonni abdi bi. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merangkum yakni husnudzon, bab husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana in the dhonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkanya hambaku kepadaku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Jadi kalau seseorang ketika mendapatkan musibah, kemudian dia prasangkanya adalah semoga ini adalah tanda Allah mengharapkan kebaikan untukku. Nah, maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala berarti beneran demikian, gitu ya. Kalau kemudian orang tersebut malah suudzon, seperti yang disebutkan tadi di lafaz penanya, ya, sampai dia merasa bahwa Allah tidak suka dia, nah ini suudzon. Nah, tidak boleh. Hadis tersebut ana inda dzanni abdi bi. Sebagian orang itu merasa bingung dengan hadis tersebut. Mengapa seolah-olah yakni kehendaknya Allah kepada kita itu sesuai dengan tergantung kita. Ana inda dzanni abdi bi. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Mengapa seolah-olah mengikuti? Jadi pikiran dari sebagian orang begitu ya, harusnya sudah dari awal Allah sudah memiliki yakni ini orang yang Allah cintai, ini orang yang Allah tidak cintai dan seterusnya. Sehingga kemudian orang yang Allah cintai, orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka itulah yang kemudian diberikan kenikmatan atau diberikan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada musibah. Sedangkan orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan, maka ketika ada musibah maka Allah biarkan dia suudzon misalkan. Yang sebagian orang intinya bingung dengan hadis tersebut. Maka jawabannya adalah ini menunjukkan tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sejak sebelum manusia tersebut diciptakan. Allah sudah mengetahui bagaimana kesudahannya nanti. Tapi maksud dari hadis tersebut adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Jadi hadis tersebut menyemangati kita untuk supaya kita beramal. Dan di antara amalan itu tidak hanya anggota tubuh. Tidak hanya amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tidak hanya amalan yang dilakukan oleh lisan. Amalan itu juga banyak yang dilakukan oleh hati. Amalan hati. Husnudzon itu termasuk amalan hati. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk amalan hati yang pahalanya besar sekali. Jadi ketika contoh dari husnudzon kepada Allah yaitu ketika ada musibah ini, ketika ada musibah kita langsung hadirkan prasangka yang baik kepada Allah, husnudzon, prasangka yang baik. Semoga ini adalah tanda kebaikan
tanda Allah menghendaki kebaikan untuk saya, gitu ya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan ketika Allah menghendaki kepada hambanya keburukan, maka Allah akan menahan hukumannya sehingga Allah akan berikan hukumannya di hari kiamat. Ini adalah hukuman atau azab yang ditunda. Jadi kaidahnya di sini para ulama mengatakan bahwa yang paling afdol seluruh azab disegerakan di dunia dan seluruh pahala dan balasan kebaikan diakhirkan di akhirat. Ini yang paling afdol. Ya, ini yang paling utama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yakni ingin menghendaki memiliki sifat rahmah yang sempurna, menghendaki hambanya tidak putus asa, sehingga sebagian pahala itu disegerakan, sebagian balasan kebaikan disegerakan di dunia. Tapi hukum asalnya adalah, dan itulah yang paling afdal, sebaiknya begitu ya, azab atau hukuman itu disegerakan di dunia, kemudian nanti balasan kebaikan itu diakhirkan semuanya di akhirat. Tapi manusia nggak akan kuat seperti ini, betul tidak? Jadi sepanjang hidupnya dia selalu musibah. Nah, ini tidak akan kuat. Itu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyegerakan sebagian pahala disegerakan ketika di dunia. Baik, sehingga nanti kita lihat sebagian orang itu bisa jadi musibahnya itu di dunia atau hukumannya itu semuanya diawalkan di dunia. Makanya para ulama menjelaskan kalau seseorang itu ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ketika hendak meninggal dunia, itu zahirnya adalah susah, mau meninggalnya susah, gak boleh suudzon kita. Kenapa? Bisa jadi itu adalah sisa-sisa hukuman untuk orang tersebut, tinggal itu saja Allah segerakan di dunia, habis itu nanti di akhirat dan di alam kubur tidak ada lagi dosanya. Jadi tidak boleh suudzon. Itu ujian bagi dia dapat musibah ketika sakaratul maut, sakit gitu ya, susah. Dan itu juga ujian untuk kita. Kita nggak sakit, tapi ujiannya ujian terkait pahala sama dosa. Kita mau husnudzon sama orang tersebut atau kita suudzon sama orang tersebut. Ya. Jadi itu mengapa kesudahan orang di akhirat tidak bisa dilihat kondisinya ketika sakaratul maut. Walaupun tentunya kita tetap harus meminta kepada Allah, kita meminta husnul khotimah, tapi husnul khotimah itu tidak hanya cuma masalah zahir saja. Husnul khotimah itu juga terkait seperti orang tadi. Dia secara zahir kesakitan atau susah, tapi dosa-dosanya itu sisa hukumannya, habis itu gak ada lagi. Sehingga dia meninggal dunia, meninggalkan dunia tidak ada dosa lagi. Ini husnul khotimah secara batin, secara tersembunyi, secara tidak kasat mata. Dia husnul khotimah, tapi secara zahir kita merasakan dia berjuang untuk melalui proses sakaratul mautnya. Betul tidak? Jadi tidak boleh kita suudzon. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzon bisa jadi ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk orang ini. Ini sisa-sisa dosanya ini. Betul tidak? Nah, sebaliknya kalau ketika kita mendapati orang hendak sakaratul maut, hendak meninggal dunia, sedang sakaratul maut, kemudian meninggalnya itu mudah sambil senyum, nggak boleh kita kemudian suudzon juga. Wah, ini hukumannya diakhirkan di akhirat. Serba salah ya orangnya. Tetangganya serba salah semua ya nih. Tetangganya yang susah ketika sakaratul maut suudzon. Tetangganya yang mudah suudzon juga. Nggak boleh seperti itu. Jadi apapun kondisinya harus selalu husnudzon kepada Allah. Bahkan ya walaupun misalkan orang ini zahirnya selama ini pelaku maksiat dan seterusnya, nah kita bisa mengambil ibrah. Betul tidak? Kita bisa mengambil ibrah, tapi tetap kita nggak boleh menyimpan suudzon kepada orang. Lebih baik kita doakan. Kalau memang itu jelas-jelas pelaku kemaksiatan selama ini misalkan begitu ya, kemudian meninggalnya susah seperti itu, kita doakan semoga Allah ampuni dengan
sakitnya ketika dia sakaratul maut tersebut, semoga Allah ampuni dosanya. Tidak ada ruginya kita mendoakan tersebut. Betul tidak? Tidak boleh kemudian ada sebagian orang, ngapain antum doakan dia pelaku maksiat selama ini? Apa ruginya? Justru untung kita mendoakan dia, kita diaminkan oleh malaikat, betul tidak? Dia sudah meninggal, dia tidak tahu kita mendoakan dia, betul? Diaminkan oleh malaikat. Kemudian apa ruginya kalau kita sama-sama masuk surga bersama-sama, betul? Apa ruginya? Jadi kita doakan. Yang nggak boleh mendoakan itu, yang nggak boleh kita doakan itu adalah kalau dia orang kafir. Ya nggak boleh kita doakan. Tapi kalau masih Muslim, walaupun selama ini misalkan kemaksiatannya banyak, misalkan kita doakan. Semoga dengan doa kita tersebut nanti banyak orang yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Betul tidak? Nah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Jadi ini kaidah yang penting. Sehingga kondisi seseorang ketika meninggal dunia, yaitu semoga begitu ya, ketika dia senyum, ya semoga itu tanda kebaikan, tanda husnul khotimah. Tapi ketika ada tanda-tanda zahir yang susah, jangan suudzon. Kita lebih baik arahkan langsung ke husnudzon. Semoga ini adalah tanda kebaikan dari Allah kepada orang tersebut. Allah hendak menggugurkan dosa-dosanya yang tersisa dengan musibah yang terakhir ini ketika dia di dunia. Taib. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan untuk seseorang, Allah akan tangguhkan azabnya. Inilah yang namanya istidraj. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka sungguh kami akan sanastadrijuhum, akan kami berikan pelan-pelan, akan kami biarkan dia pelan-pelan. Min haitsu la ya'lamun, akan kami berikan makar kepada dia pelan-pelan dari arah yang dia tidak ketahui. Istidraj itu adalah ketika seseorang dia bergumul dengan kekufuran, terjerumus dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan, tapi kemudian ternyata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada dia. Nikmat dunia terus dia dapatkan. Keindahan dunia, manisnya dan hijaunya dunia dia dapatkan semua. Padahal kufur, syirik, bid'ah atau maksiat. Ini namanya istidraj. Dan ketika kita membahas istidraj, wajib kita arahkan kepada diri kita sendiri. Kita banyak maksiat, tapi banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala hari ini yang bahkan kalau kita cuma melihat hari ini banyak sekali yang kita dapatkan. Jangan-jangan istidraj, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj tandanya adalah ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tapi Allah berikan dia kenikmatan ketika dia di dunia ini. Masih diberikan kenikmatan. Ini namanya istidraj. Satu akar kata dengan tadarruj. Tadarruj biasanya misalkan kita bahas kalau belajar ilmu syar'i atau ilmu yang lain, secara perlahan, secara bertahap, itu namanya tadarruj. Yani berasal dari kata daraj. Daraj itu adalah naik bertahap, pelan-pelan. Maka tadarruj adalah belajar pelan-pelan, bertahap, dari dasar menuju ke yang lebih susah, begitu ya. Itu belajar secara tadarruj. Istidraj itu adalah hukuman yang Allah berikan secara pelan-pelan. Diberikannya nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hukumannya. Membuat dia terlena dan dosa-dosanya tidak digugurkan dengan musibah tersebut. Tidak digugurkan dengan musibah karena tidak diberikan musibah. Makanya kalau kita melihat kondisi dari orang kafir, orang musyrik, orang yang pelaku bid'ah misalkan, atau orang yang pelaku maksiat misalkan, kenikmatan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berbahaya. Ya, jadi ini namanya istidraj.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Akan kami berikan istidraj kepada dia min haitsu la ya'lamun, dari arah yang dia tidak ketahui. Ini namanya pelan-pelan. Ini namanya perlahan. Ini azab yang berbahaya. Ini azab yang paling berbahaya ketika di dunia, istidraj. Jadi tidak diberikan azab. Intinya adalah istidraj, tidak diberikan azab atau hukuman sama sekali. Hukumannya ditangguhkan nanti di akhirat. Sehingga secara zahir apa? Secara zahir dia adalah orang yang banyak mendapatkan rezeki dari Allah, kemudahan, kenikmatan dunia dan seterusnya. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah, tapi pelaku maksiat, berdoa dia minta kaya, minta harta dan seterusnya, tapi nggak pernah berdoa untuk akhiratnya. Kemudian diberikan oleh Allah, dia merasa Anda dicintai oleh Allah. Itu membuat istidraj, itu membuat orang tersebut terlena. Wa umli lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tangguhkan untuk mereka. Ya, jadi ditunda, ditangguhkan. Tidak diberikan hukumannya segera, sehingga tidak ada waktu untuk muhasabah, tidak ada waktu untuk introspeksi, merenung. Tidak ada waktu untuk, dan tidak sadar sama sekali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya akan berat untuk berdoa kepada Allah, meminta ampunan Allah. Kenapa? Karena dia merasa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai kenikmatan. Oleh karena itu, ya, kenikmatan dunia bukan patokan seseorang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Kenikmatan dunia bukan patokan seseorang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Karena kalau tidak, maka kalau itu iya, kalau itu patokan cinta Allah kepada seseorang, Nabi Ayyub alaihissalam misalkan tidak akan diberikan penyakit. Betul? Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul tidak akan diberikan ujian atau musibah sama sekali. Diberikan kenikmatan dunia seluruhnya akan diberikan kepada mereka, karena mereka lah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kenyataannya tidak. Nah, tentunya sebagian Nabi dan Rasul diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan nikmat dunia oleh Allah. Siapa Nabi dan Rasul yang antum ketahui merupakan penguasa? Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, tapi jadi menteri, wazir, bukan raja misalnya. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzulqarnain bukan nabi. Bukan nabi. Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain raja yang sangat kaya dan kekuasaannya luas, ya. Dari barat sampai timur. Siapa Dzulqarnain dalam sejarah? Oh, pembahasan panjang ini, betul tidak? Banyak diperdebatkan. Banyak diperdebatkan oleh para sejarawan. Tapi sebagian berpendapat bahwa dia adalah Alexander the Great, Macedonia, tapi tidak diketahui bahwa orang ini mentauhidkan Allah. Sebagian teori mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Cyrus the Great, Persia, sebelum Sasanian, 800 tahun sebelum Sasanian. Ya, Cyrus the Great. Tapi ya itu teori yang terkuat saat ini, tapi itu cuma teori saja. Kita tidak tahu siapakah Dzulqarnain. Yang kita tahu cuma apa yang sampai kepada kita di Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Nah, sehingga nanti sama pembahasannya. Di manakah tembok Ya'juj Ma'juj? Ada yang tahu? Nah, itu pembahasan yang juga orang cuma bisa berteori. Ini di zaman kekhalifahan Ottoman misalkan, Utsmaniyah, ya, mereka sampai menyuruh orang untuk mencari itu di mana tembok. Dan orang yang disuruh habis itu bikin peta menunjukkan inilah temboknya. Ajib, betul tidak? Dan petanya sampai ada, dan kita bisa melihat petanya sekarang. Kira-kira ada orang yang berusaha menuju ke peta itu, yang di titik yang dituju, kemudian pakai teknologi sekarang, kira-kira sudah ada atau tidak? Pakai peta tersebut sudah ada. Tapi ternyata itu cuma masih teori saja. Yani kita tahu lokasi yang ditunjukkan di titik peta itu cuma sekedar teori saja. Betul tidak? Kalaupun itu benar, tidak usah diusik.
Oke? Jadi sepakat ini? Betul? Tidak usah diketok, apalagi Assalamualaikum, ya akan jawab mungkin. Tidak perlu diganggu. Biarkan apa adanya. Baik. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kita harus bedakan antara kita belajar tafsirnya untuk menambah keimanan kepada Allah atau itu studi sejarah. Studi sejarah boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh kita pastikan. Cuma itu teori saja, begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang namanya istidraj itu adalah min haitsu la ya'lamun, tidak diketahui oleh orang tersebut, wa umli lahum, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan hukumannya, baru diberikan nanti di akhirat. Inna kaidi matin. Sesungguhnya makarku itu adalah makar yang kuat, makar yang keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa istidraj itu termasuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya bahwa tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Jadi di satu sisi kita harus berharap, harus husnudzon, senantiasa berharap kebaikan dari Allah. Di sisi yang lain kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman bahwa kita tidak terkena istidraj tersebut. Jadi harus imbang antara dua sisi ini. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah. Jadi semakin besar musibah yang menimpa seseorang, maka dia harus husnudzon kepada Allah. Semoga balasan pahalanya juga semakin besar. Berdasarkan hadis ini. Ini hadis yang membantu kita, sekali lagi Anda katakan, ini hadis yang membantu kita untuk bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting sekali. Berapa banyak manusia yang suudzon kepada Allah? Berapa banyak dari kita yang di beberapa momen dalam hidup kita itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini ketika ada musibah, semakin besar musibah tersebut, maka pahalanya juga semakin besar. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah taala ketika mencintai seseorang, ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Ya, dalam rangka supaya tidak terlena tadi. Ini sama maknanya dengan yang hadis yang sebelumnya. Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seseorang, ajjalalahu al-uqubah fid dunya. Allah akan segerakan hukuman mereka di dunia. Jadi ketika seseorang itu mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Ini dalam bentuk mempercepat hukumannya kepada mereka. Ya, selain untuk supaya mereka tidak terlena, kemudian menggugurkan dosa, kemudian mempercepat hukuman mereka, tidak diturunkan ketika di alam kubur, tidak diturunkan ketika di akhirat, tapi disegerakan ketika di dunia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Ini bagian dari hadis ini menjelaskan pemahaman yang salah tadi dari sebagian orang. Barang siapa yang kemudian setelah musibah tadi, barang siapa yang ridha kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa yang murka, dia marah, dia protes kepada Allah karena musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Jadi kita simpulkan bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya itu adalah dia ridha kepada Allah, husnudzan kepada Allah, Allah ridha kepada dia. Kalau amalannya adalah dia itu protes kepada Allah, marah kepada Allah, atau suudzon kepada Allah, balasannya juga akan demikian. Jadi inilah pentingnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detiknya dari kehidupan kita. Ya, termasuk ketika misalkan ketika kita belajar, ketika kita menjalani kehidupan begitu ya, bekerja, ketika belajar, bekerja, bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan keluarga, itu harus senantiasa kita
husnudzon kepada Allah. Karena pasti dalam muamalah tersebut, pasti dalam setiap yakni episode dari kehidupan kita tersebut pasti ada musibah. Tidak boleh sama sekali kita suudzon kepada Allah. Misalkan ketika kita berdakwah begitu ya, kemudian yang mau hadir sedikit misalkan, yang mendapatkan, yang mau belajar kepada kita sedikit misalkan, tapi kalau kita melihat orang-orang yang menyimpang, wah itu majelisnya banyak sekali misalkan ya. Nah, tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh suudzon karena bisa jadi jamaah yang banyak itu adalah istidraj, dan bisa jadi jamaah yang sedikit itu adalah barokah, berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh kita yakni melihat cuma zahirnya saja, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.